Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mahdi Sinan Sisil dengan NIM 21650150. Di sini saya akan mereview materi pertama dari cybercrime dan juga memberikan tiga contoh dari masing-masing jenis kejahatan cybercrime. Yang pertama adalah kita akan menjelaskan tentang cyberspace di dunia maya. Cyberspace adalah dunia maya itu sendiri. Cyberspace adalah istilah yang digunakan untuk merujuk kepada ruang virtual di mana aktivitas komunikasi dan pertukaran informasi terjadi melalui jaringan komputer, terutama internet. Ini adalah lingkungan digital di mana orang-orang dapat berinteraksi, berbagi data, menjalankan bisnis, dan melakukan berbagai aktivitas online. Definisi cyberspace menurut kamus Cambridge Advanced Learning Dictionary, the Internet considers as an emergency area without limits. Bisa diartikan bahwa internet akan berjalan tanpa limit, where you can meet people and discover information about any subject, dan bisa bertemu dengan orang-orang tanpa perlindungan informasi. Tutupan informasi. Selanjutnya adalah cyberspace mencakup website, platform media sosial, email, dan semua jenis layanan online yang memungkinkan interaksi dan komunikasi melalui teknologi komputer. Ini adalah konsep penting dalam era digital yang mempengaruhi banyak aspek kehidupan kita saat ini. Selanjutnya adalah sejarah awal munculnya cyberspace. Awal mula adalah 1960-an dan 1970-an. Awal mula dunia maya dimulai pada era ini. Pada tahun 1960-an, Departemen Pertahanan Amerika Serikat mengembangkan ARPANET yang merupakan pendahulu internet modern. ARPANET dibangun untuk keperluan militer dan penelitian ilmiah. Pada awal 1970-an, ARPANET mulai menghubungkan berbagai universitas dan institusi penelitian. Lanjut kita akan membahas dengan mereview tentang kemajuan internet per dekade. Mulai dari dekade pertama, era pertama adalah 1980-an. Di dekade ini menyaksikan perkembangan lebih lanjut dalam jaringan komputer, termasuk yang menggunakan protokol TCP/IP yang menjadi daftar internet. Pada tahun 1983, ARPANET beralih sepenuhnya ke TCP/IP. Selama periode ini mulai muncul layanan online seperti bulletin board system atau biasa disebut dengan BBS yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi secara elektronik. Lanjut adalah yang kedua adalah dekade era selanjutnya adalah 1990-an. Di era ini di mana World Wide Web atau WWW ditemukan oleh tim Berners-Lee pada tahun 1989 dan mulai diperkenalkan kepada publik. Penggunaan WWW secara massal mengubah cara orang mengakses informasi dan berkomunikasi secara online pada tahun 1993. Browser web grafis Mosaic diluncurkan memungkinkan pengguna untuk dengan mudah menjelajahi web. Di dekade selanjutnya adalah di era 2000-an. Selama dekade ini, internet menjadi lebih mudah diakses dengan cepat dan semakin banyak perusahaan besar seperti Google, Amazon, dan Facebook. Untuk Facebook dan Google sendiri sangat masif di era ini. Kemungkinan besar penggunanya banyak ada di Indonesia. Situs web sosial seperti Friendster, MySpace, dan Facebook juga muncul mengubah cara orang berinteraksi secara online dan berbagi informasi. Di dekade selanjutnya di era 2090-an, penyebaran perangkat seluler dan smartphone mengubah cara orang mengakses internet, menjadikannya lebih terjangkau dan portable. Di mana-mana orang sudah mulai menggunakan smartphone yang bisa dibawa kemana-mana. Aplikasi seluler dan media sosial semakin mendominasi aktivitas online, sementara internet mulai digunakan dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari, termasuk pekerjaan, pendidikan, dan hiburan. Dan di dekade selanjutnya di era 2020-an terjadi pandemi COVID-19. Nah, di COVID-19 sendiri sangat mempengaruhi kecepatan transformasi ke digital di seluruh dunia dengan lebih banyak pekerjaan pendidikan dan interaksi sosial yang beralih ke lingkungan online, yang dimana sebelumnya orang-orang berinteraksi kebanyakan melalui face to face atau offline secara tidak langsung ketemu di dunia nyata. Nah, pada saat di era ini dan di munculnya pandemi COVID-19, orang-orang mulai beralih menggunakan virtual, yang dimana bisa virtual Zoom, classroom, untuk melakukan pekerjaan, pendidikan, dan lain-lain. Pada saat yang sama, perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan AI, Internet of Things,
atau IoT dan blockchain terus mempengaruhi perkembangan dunia. Baik, lanjut di istilah cyberspace sendiri pertama kali digunakan untuk menjelaskan dunia maya yang terhubung langsung ke internet oleh Johnny Perry Barlow pada tahun 1990. Johnny Perry Barlow adalah seorang penulis, aktivis, dan salah satu pendiri Electronic Frontier Foundation atau bisa disebut dengan EFF, sebuah organisasi yang memperjuangkan hak pengguna dan kebebasan di dunia maya. John Perry Barlow mendeklarasikan a Declaration of the Independence of Cyberspace. Baik, kita lanjut di pengertian cybercrime. Cybercrime juga dikenal sebagai kejahatan dunia maya atau kejahatan cyber, merujuk pada tindakan kriminal yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer, jaringan internet, atau perangkat elektronik lainnya. Cybercrime melibatkan penyalahgunaan teknologi ini untuk menciptakan kerugian, merusak atau mengancam individu, perusahaan, atau pemerintah. Ini adalah bentuk kejahatan yang berkembang seiring dengan kemajuan teknologi dan internet. Di Kongres PBB yang dikutip oleh Brada Nawawi Arif yang membahas tentang pencegahan kejahatan dan perlakuan terhadap pelaku kejahatan di Havana, Kuba pada tahun 1990 dan di Wina, Austria pada tahun 2000-an. Pada tahun 2000 mengidentifikasi dua istilah yang terkait dengan pengertian kejahatan cyber, yaitu kejahatan cyber dan kejahatan terkait komputer atau computer related crime. Lanjut, di karakter khusus dari kejahatan cyber dapat mencakup berbagai hal. Berikut adalah 5 karakteristik penting yang dapat menjadi ciri khas dari kejahatan cyber. Yang pertama adalah ruang lingkup kejahatan, yang kedua adalah sifat kejahatan, ketiga pelaku kejahatan, keempat adalah modus kejahatan, dan yang kelima adalah jenis kerugian yang ditimbulkan. Karakteristik dan karakteristik ini menunjukkan komplisitas dan dinamika dari kejahatan cyber yang memerlukan perhatian khusus dalam upaya pencegahan, deteksi, dan penegakan hukum yang efektif. Di sini kita akan membahas menyebutkan jenis-jenis kejahatan. Di sini ada 20 kejahatan. Yang pertama adalah pencurian identitas atau identity theft. Contoh, seseorang mencuri informasi pribadi seseorang seperti nomor kartu kredit atau informasi akun bank untuk melakukan transaksi ilegal atas nama korban. Yang kedua adalah phishing. Pelaku mengirim email atau pesan palsu yang mengecoh korban untuk membagikan informasi pribadi seperti kata sandi atau nomor kartu kredit. Yang ketiga adalah malware, perangkat lunak berbahaya atau bisa disebut virus komputer yang menginfeksi komputer korban dan mencuri data pribadi atau merusak sistem. Yang keempat adalah ransomware, perangkat lunak yang mengenkripsi data korban dan meminta tebusan untuk mendeskripsi data tersebut. Yang kelima adalah peretasan, contoh pelaku meretas situs web atau jaringan perusahaan untuk mencuri data atau merusak sistem. Yang keenam adalah serangan DDoS atau Distributed Denial of Service. Sebuah kelompok pelaku meluncurkan serangan DDoS terhadap situs web atau jaringan membuatnya tidak dapat diakses oleh pengguna yang salah. Yang kedua adalah pencurian kekayaan intelektual, mencuri dan menyebarkan produk atau informasi rahasia bisnis dari perusahaan pesaing. Yang kedelapan pemalsuan atau forgery, yang membuat dokumen palsu atau identitas palsu untuk melakukan penipuan atau aktivitas legal. Yang ke-9 adalah pornografi anak atau child pornografi yang menyebarkan atau menyimpan materi pornografi yang melibatkan anak-anak yang merupakan tindakan ilegal. Yang ke-10 adalah cyberbullying atau pelecehan di dunia maya, contoh menghina atau melecehkan seseorang secara online dengan mengirim pesan atau konten merendahkan. Yang ke-11 adalah penyebaran informasi palsu, yang menyebarkan berita palsu atau informasi palsu untuk mempengaruhi opini publik atau menciptakan ketidakpercayaan. Yang kedua adalah peretasan email, meretas akun email seseorang untuk mencuri informasi atau mengirim pesan palsu atas nama korban. Yang ketiga adalah pengintaian atau espionage. Negara atau kelompok rahasia mencoba mengumpulkan informasi rahasia dari pihak lain seperti perusahaan atau pemerintah. Yang kedua adalah penggelapan, yang mengancam untuk merilis informasi rahasia atau merusak reputasi korban jika tidak diberikan uang tebusan. Yang ke-15 adalah kejahatan keuangan atau menipu korban untuk mengirim uang atau informasi keuangan melalui metode online yang tidak sah. Yang ke-16 adalah pelanggaran privasi atau privacy invasion, merekam atau memonitori aktivitas pribadi seseorang tanpa izin mereka. Kedua, pencurian akses atau unauthorized access, mencuri kata sandi atau mencoba masuk ke akun atau sistem komputer tanpa izin. Yang ke-18 adalah kejahatan seksual atau sexuality cybercrimes, menggunakan internet untuk mencari atau merayu seseorang baik dewasa maupun anak-anak di bawah umur untuk tujuan seksual. Yang ke-19 adalah pemerasan online atau online blackmail, contoh mengancam untuk mengungkapkan rahasia atau foto pribadi korban jika tidak memenuhi tuntutan pelaku. Yang ke-20 adalah kejahatan sumber daya komputer atau computer resource crimes, contoh menggunakan sumber daya komputer orang lain tanpa
izin seperti pertambangan kripto yang tidak sah atau cryptojacking. Baik, kita akan masuk ke contoh-contoh dari 20 jenis ini dan masing-masing memberikan 3 contoh. Yang pertama adalah pencurian identitas. Di contoh kasus pertama adalah data pribadi pelamar kerja Pertamina di forum online. Di sini PTC ialah anak perusahaan minyak negara Pertamina yang bergerak di bidang pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan, konsultasi, dan manajemen. Pembocoran data ialah kasus akun Asterta yang sebelumnya juga mengklaim telah membobol server terpusat Kementerian Kesehatan RI dan mengambil 720 GB dokumen dan 6 juta basis data pasien warga negara Indonesia. Yang kedua, kasus kedua adalah data 17 juta pelanggan PLN. Data tersebut kini terpantau dijual di forum online bernama Bridge Forums. Penjual data tersebut menggunakan akun bernama Lolita untuk menjual lebih dari 17 data informasi pelanggan PLN. Dalam deskripsi yang disertakan di unggahannya, penjual menyebutkan data yang dijual termasuk informasi ID pelanggan, nama konsumen, alamat konsumen, hingga informasi besarnya penggunaan listrik dalam KWH dan tipe energi. Tanpa menyebutkan harga, penjual hanya memberikan 10 sampel data dari 17 juta informasi pelanggan PLN dijualnya itu. Yang ketiga adalah data IndiHome bocor. Tersiar kabar bahwa ada 26 juta data riwayat browsing atau penelusuran penggunaan IndiHome bocor dan disebar di forum hacker. Informasi ini pertama kali diumumkan oleh pakar keamanan cyber sekaligus founder Ethical Hacker Indonesia, Teguh Aprianto. Ia menyebut kalau 26 juta data browsing histori milik pengguna IndiHome bocor dan dibagikan secara gratis. Tahun 2020 kemarin kita berhasil menekankan @IndiHome untuk mematikan tracker milik mereka yang selama ini digunakan untuk mencuri browsing history milik pelanggan. Walaupun tidak krusial, tapi ini termasuk contoh kasus yang pencurian data. Apalagi ini mencakup 26 juta atau berjuta data pada yang telah di hacker atau yang telah dibobol. Yang kedua adalah phishing. Di sini kasus pertama adalah kasus 13 tersangka penipuan link phishing. Barreskrim Polri telah menangkap 13 tersangka dalam kasus penipuan link phishing dan aplikasi palsu yang merugikan sekitar 453 orang dengan kerugian mencapai 12 miliar rupiah. Barang bukti yang disita termasuk 23 ponsel, 2 komputer, 2 laptop, 4 mobil, dan 2 kalung titanium beserta liontin. Para tersangka memiliki peran berbeda seperti agen database, social engineering, penguras rekening, dan pengembangan aplikasi. Mereka dijerat dengan pasal-pasal terkait pencegahan tindak pidana pencucian uang atau TPPU dengan ancaman hukum maksimal 20 tahun penjara. Yang kedua adalah Pak Sutri di Padang jadi korban phishing. Pasangan suami istri di Padang, Sumatera Barat diduga menjadi korban penipuan phishing dan kehilangan 1,1 miliar di rekening tabungan mereka di Bank Rakyat Indonesia atau BRI. Otoritas Jasa Keuangan OJK Sumatera Barat belum menerima laporan resmi terkait kasus ini. Phishing adalah serangan yang menipu korban untuk mengklik tautan dan menginput data pribadi seperti username dan password. Kepada OJK, sumber Yusri mengingatkan masyarakat untuk waspada terhadap penipuan perbankan dan tidak pernah memberikan data pribadi, akun, dan finansial kepada pihak yang tidak dikenal. Yang ketiga adalah pembobolan m-banking Kaspersky atau perusahaan keamanan cyber Kaspersky melaporkan bahwa terdapat 366.786 upaya phishing terkait dengan keuangan yang terdeteksi dari diblokir di Indonesia selama semester pertama tahun 2022. Dari jumlah tersebut, 166.857 insiden ditujukan ke sistem pembayaran dan 20.603 pendeteksian upaya phishing terkait perbankan online terjadi dalam periode yang sama. Modus baru yang muncul adalah pembobolan m-banking melalui surat undangan pernikahan palsu yang mengandung aplikasi Android berbahaya. Aplikasi tersebut mencuri kredensial, one-time password atau OTP dari perangkat korbannya. Baik, yang ketiga adalah kejahatan malware. Kasus pertama adalah 5 juta smartphone Android terserang rotten size. Checkpoint Mobile Security Team telah menemukan malware yang menyerang setidaknya 5 juta pengguna Android untuk mendapatkan keuntungan iklan dengan cara curang. Mereka menamakannya sebagai rotten size karena sampel yang kami temui awalnya disamarkan sebagai layanan sistem Wi-Fi. Demikian tertulis dalam analisis Checkpoint sebagaimana dikutip dari TechWorld Jumat 23 bulan 3 2018. Berbagai perangkat yang terinfeksi ini diduga telah didistribusikan oleh distributor smartphone pihak luar bernama Tianpai yang berada di Hangzhou, Tiongkok.
Bagian kedua adalah sukses senjata cyber Amerika Serikat. Kebocoran program virus Stuxnet mulai diusut setelah pada 1 Juni 2012, wartawan New York Times David Sanger menulis bahwa ada perintah dari Barack Obama untuk memacu serangan dunia maya terhadap Iran. Menurut Sanger, serangan seperti ini mampu menonaktifkan sementara 1000 sentrifugal mesin perak yang berputar dengan kecepatan suara untuk memurnikan uranium. Yang kasus ketiga adalah internet Eropa lumpuh total karena malware Mirai. Sekitar 1 juta pengguna internet di Eropa tak bisa mengakses internet pada akhir pekan hingga Senin 28 November waktu setempat. Mengutip informasi ZDNet, Rabu 30 November 2016, peneliti keamanan menyebutkan bahwa router yang disediakan oleh penyedia layanan internet di Jerman terdampak serangan dari malware Mirai yang dianggap sangat jahat. Para konsumen Deutsche Telekom yang merupakan penyedia internet paling besar di Jerman tak luput jadi korban. Ya, itu adalah untuk kejahatan malware. Selanjutnya adalah kejahatan ransomware. Kasus pertama adalah serangan ransomware Colonial Pipeline. Eksekutif utama Colonial Pipeline, operator pipa bahan bakar terbesar di Amerika Serikat, memberikan kesaksian di depan Kongres bahwa mereka tidak punya pilihan selain membayar peretas sekitar 5 juta dolar setelah serangan cyber oleh DarkSide menutup operasi mereka di pantai timur Amerika Serikat. Joseph Brown kepada eksekutif Colonial Pipeline menjelaskan bahwa mereka merasa ini adalah keputusan yang paling bijaksana untuk minimalkan penundaan pengiriman bahan bakar yang berpotensi bencana. Yang kedua adalah serangan ransomware Samsung. Kelompok hacker di balik serangan ransomware bernama Samsung terus melancarkan serangannya terhadap berbagai institusi di Amerika Serikat sepanjang tahun. Mereka menargetkan 67 institusi berbeda, sebagian besar di Amerika Serikat, dengan serangan yang menginskripsi komputer dan meminta tebusan tinggi. Kelompok ini telah terkait dengan serangan di kota Atlanta dan Departemen Transportasi Colorado. Sebagian besar serangan menargetkan sektor kesehatan, tetapi juga melibatkan institusi pemerintah lokal, termasuk yang terkait dengan penyelenggaraan pemilu. Yang ketiga adalah serangan ransomware BI. Bank Indonesia atau BI mengonfirmasi bahwa mereka telah menjadi target serangan ransomware oleh kelompok peretas Conti Ransomware Gang. Serangan ini terjadi bulan lalu tetapi tidak mengganggu layanan publik BI. Ransomware adalah jenis malware yang mengunci data korban dan meminta tebusan. Di Dark Tracer, Raven Intelligence Dark Web memperingatkan bahwa BI telah menjadi korban Conti Ransomware Gang dan mempublikasikan data yang ditemukan. Menurut Pratama Presiden dari CISSRC, sekitar 16 komputer BI terkena ransomware dan serangan ini muncul sebagai risiko dari pola bekerja dari rumah. Dan yang kelima adalah peretasan. Hacking. Kejahatan yang biasa dilakukan oleh beberapa orang yang menggunakan internet. Serangan pertama adalah serangan device website Sekretariat Kabinet RI. Situs Sekretariat Kabinet yang beralamatkan sektab.go.id mengalami peretasan pada 30 Juli 2021. Hari itu, situs sektab tak bisa diakses dan berubah tampilan menjadi hitam dengan foto yang menampilkan demonstran membawa bendera merah putih. Seorang pelakunya yaitu BS alias ZYY umur 18 tahun ditangkap di Tabing Banda Gadang, Nanggalo, Kota Padang, Sumatera Barat pada 5 Agustus 2021. Pelaku berikutnya adalah ML umur 17 tahun ditangkap di Kecamatan Rumbai, Kabupaten Dharmasa, Sumatera Barat pada 6 Agustus 2021. Lanjut dari sini adalah kasus dari tiket.com dan Citylink diserang hacker tahun 2017, di mana tiket.com dan Citylink mengalami kerugian miliaran rupiah akibat ulah 3 hektar yang dipimpin oleh remaja 19 tahun asal Tangerang SH dan kawan-kawan melakukan illegal access pada sistem aplikasi tiket yang tersambung dengan sistem penjualan tiket Citylink. Mereka mencuri kode booking tiket penerbangan, kemudian menjualnya melalui Facebook dengan diskon 30-40% sehingga banyak orang yang membelinya. Yang ketiga adalah pembobolan database Polri. Hacker yang mengaku berasal dari Brasil mengklaim dirinya sebagai pelaku pembobolan database milik Polri. Pengakuan tersebut disampaikannya melalui akun Edson 1x666 di media sosial Twitter pada 17 November 2021. Sebagaimana diberikan Kompas.com pada Kamis 18/11/2021, pakar keamanan cyber dari lembaga riset non-profit CISSRC pertama bersada mengatakan data yang diunggah oleh akun Edson 1x666 adalah data yang valid. Mereka adalah kejahatan dari serangan DDoS.
Di kasus pertama adalah serangan DDoS melumpuhkan PlayStation. Sony dan Microsoft mengalami serangan peretasan penyebabkan gangguan serius pada jaringan PlayStation dan Xbox selama Natal. Serangan dilakukan oleh kelompok hacker yang disebut Lizard Squad. Serangan DDoS distribusi denial of service menyimpan sejumlah besar pesan sampah elektronik hingga membuat server kedua perusahaan lumpuh. Serangan ini juga dianggap sebagai peringatan terkait tayangan pengunduhan film. The Interview, Sony mengumumkan film ini bisa diunduh melalui jaringan online dan platform game seperti PlayStation dan Xbox Video. Untuk yang kasus kedua adalah serangan DDoS situs DPR. Pada 8 Oktober 2020, situs web resmi DPR RI, dpr.go.id, mengalami serangan DDoS yang menyebabkan situs tidak dapat diakses. Hacker memanfaatkan kesempatan ini untuk melakukan defense terhadap situs. Setelah situs pulih, pengunjung melihat perubahan data pada nama DPR yang mengganggu reputasi lembaga tersebut. DPR berkoordinasi dengan Telkom dan Mabes Polri untuk mengatasi peretasan ini. Untuk kasus yang terakhir adalah serangan DDoS pada Twitter. Pada Jumat pagi waktu timur Amerika Serikat, sejumlah layanan online terkenal seperti Twitter, Spotify, PayPal, Reddit, dan lainnya mengalami gangguan akses akibat serangan DDoS terhadap penyediaan jasa DNS. Serangan DDoS adalah serangan dengan pakai data dalam jumlah besar yang dapat membuat server melambat atau tumbang. DYN adalah penyedia DNS yang penting untuk menghubungkan alamat URL ke alamat IP numerik. Baiklah, kejahatan pencurian kekayaan intelektual yang kasus pertama adalah kasus Google versus Uber. Ini sangatlah menarik sebuah perusahaan besar melawan perusahaan besar lainnya. Sebagaimana dilansir New York Times Rabu 31 Mei 2017, Lewandowski dituduh mencuri dokumen milik Waymo. Waymo adalah mobil pintar milik induk usaha Google, Alphabet, yaitu anak perusahaannya dari Google. Bahkan ia disebut mengunggah belasan ribu dokumen sebelum hengkang dari Waymo. Tak lama setelahnya ia mendirikan perusahaan mobil pintar yang kemudian dibeli Uber. Alih-alih insiden tersebut sontak memperkeruh hubungan Waymo dengan Uber. Bahkan mereka membawa kasus ini ke pengadilan sipil. Baik, untuk kasus yang kedua adalah Toshiba versus SK Hynix pada tahun 2018. Masalah ini bermula ketika seseorang petinggi SK Hynix diketahui telah mencuri dokumen rahasia milik Toshiba yang berkaitan dengan teknologi chip memori jenis flash. Akibat itu, Toshiba menuntut SK Hynix agar membayar ganti rugi senilai 1,08 miliar. Setelah menjalani proses sidang hingga berbulan-bulan, akhirnya hakim memutuskan SK Hynix diharuskan membayar unggahan senilai 278 juta dolar, yang dimana kerugian dari Toshiba sendiri adalah 1,08 miliar dolar. Untuk yang kasus terakhir adalah Oracle versus SAP. Dua raksasa software yang bersaing, SAP dan Oracle, kini tengah berhadapan dalam kasus skandal spionase. Oracle menuduh mata-mata SAP mencuri aset teknologi Oracle yang sangat bernilai. Kasus ini telah dilaporkan sejak 2007 dan dibawa ke pengadilan sejak November 2009 lalu, namun belum selesai. Menghadapi gugatan tersebut, SAP mengaku tidak akan melakukan perlawanan. SAP bahkan siap membayar ganti rugi yang diderita Oracle atas kasus pencurian informasi. Meski demikian, SAP masih menganggap tuntutan kerugian 1 miliar dolar Amerika Serikat yang dilayangkan Oracle masih terlalu tinggi. Untuk kejahatan ke-8 adalah kejahatan pemalsuan. Untuk kasus pertama adalah pemalsuan materi yang pernah terjadi di Indonesia. Direktur Jenderal Pajak DCP, Kementerian Keuangan bekerja sama dengan Polda Metro Jaya dan Perum Percetakan Uang Republik Indonesia atau Peruri telah mengungkap praktik pemalsuan materai yang berpotensi menyebabkan kerugian negara sekitar 37 miliar rupiah. Kasus ini melibatkan 6 tersangka yang diduga melakukan pemalsuan selama 3,5 tahun dengan mencetak dan menjual materi palsu dengan nominal 6.000 sampai 10.000. Bahan materi adalah pajak atas dokumen yang merupakan salah satu sumber penerimaan negara untuk pembangunan dan penyelenggaraan negara. Untuk kasus kedua adalah pemalsuan tes PCR atau kasus pemalsuan surat keterangan tes PCR dan dokumen lainnya menjerat RM. Seorang warga negara asing WNA asal India juga telah menggunakan dokumen palsu seperti paspor, surat vaksin COVID-19, asuransi palsu, dan beberapa kartu tanpa kenal
tanda pengiriman palsu asal Kanada. RM menggunakan dokumen-dokumen palsu ini saat masuk ke Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta pada 8 Februari 2022. Menurut kepada Kepala Kantor Imigrasi KLI khusus TPI Soekarno-Hatta, RM dijerat dengan pasal 121 huruf B Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011. Baik untuk ada pemalsuan uang. Untuk pemalsuan uang sendiri adalah Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus di Deksus Badan Reserse Kriminal Bareskrim Polri telah menangkap 8 tersangka dalam kasus pemalsuan uang pecahan dolar Amerika Serikat. Kejadian ini terjadi di wilayah Bekasi, Bandung, Jawa Barat. Dari 8 tersangka ini, 2 diantaranya ditangkap di Bandung dengan inisial MS alias D dan EF. Kasus ini terungkap setelah polisi menangkap tersangka inisial MS yang membawa uang palsu. Setelah ditelusuri, MS mengakui bahwa uang palsu tersebut berasal dari tersangka AF. Lanjut adalah kejahatan dari pornografi anak. Ini konten yang sangat sensitif. Pertama adalah kasus pornografi anak melalui media sosial. Di Treskrimsus Polda Metro Jaya mengungkap kasus pornografi anak yang dilakukan melalui media sosial sepanjang tahun 2016 hingga 2017. Dalam kasus tersebut, Polri meringkus 4 tersangka yang berinisial WWW 27 tahun dan DS 24 tahun, DF 17 tahun dan SHDW 16 tahun. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol M. Riwan menurutkan kasus ini bermula saat para tersangka membuat grup pada media sosial Facebook dengan nama Official Candies Group. Untuk kasus adalah kasus pornografi anak sesama jenis. Dalam kasus ini, 2 pelaku berinisial R 21 tahun dan anak berkonflik dengan hukum berinisial LNH 16 tahun yang diduga menyebarkan video dan foto isolasi anak di bawah umur yang disebarkan atau diperjualbelikan di media sosial. Mengungkap kasus dugaan tindak pidana pornografi atau penyebaran dan penjualan video atau konten video atau foto isolasi sesama jenis. Ini adalah kasus pornografi anak di bawah umur dan juga sesama jenis. Untuk kasus terakhir adalah kasus penyebaran konten pornografi anak. Polda Daerah Istimewa Yogyakarta menangkap 7 tersangka baru dalam kasus penyebaran konten pornografi anak melalui media sosial. Mereka adalah pembuat, admin, dan anggota 2 grup aplikasi WhatsApp. Kami merucut dulu terhadap 2 grup WhatsApp yang sangat aktif menyebarkan video dan gambar dengan anak-anak, kata Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda DIY. Baik, itu adalah kejahatan untuk pornografi anak. Selanjutnya adalah kejahatan cyberbullying atau biasa disebut dengan pembulian di sosial media. Pertama adalah kasus Ken Ragel Licari. Karena Licari, seorang wanita Amerika Serikat dihadapkan pada tuduhan serius cyberbullying terhadap putrinya dan kekasihnya. Kasus ini mencengangkan karena Kendra adalah ibu dari korban. Kendra diadili atas tuduhan menguntit anak di bawah umur dan menghalangi proses hukum, serta menggunakan komputer untuk tindak kriminal. Kasus ini berlangsung selama lebih dari 1 tahun. Yang lanjut adalah kasus siswa SMP. 3 siswa SMP di Semarang, Jawa Tengah dihadapkan pada ancaman hukuman pidana setelah mereka melakukan perundungan atau bullying terhadap seorang siswi yang merupakan adik kelas mereka. Kejadian ini terjadi di alun-alun Semarang dan terekam dalam video yang viral di media sosial. Para pelaku berinisial ST, DT, dan NA telah ditangkap oleh polisi di rumah masing-masing setelah video tersebut diidentifikasikan. Untuk kasus siswa kelas 5 SD di Tasikmalaya, Jawa Barat yang mengalami akhir tragis setelah menjadi korban perundungan oleh teman-temannya. Anak ini dipaksa untuk melakukan tindakan kekerasan seksual terhadap seekor kucing dan di adegan tersebut direkam dengan menggunakan ponsel. Kemudian video dari adegan yang mengerikan ini disebarluaskan di media sosial. Nampak dari tindakan tersebut ini sangat serius menyebabkan anak tersebut mengalami depresi. Untuk kejahatan yang ke-11 adalah penyebaran informasi palsu atau disinformation. Kasus pertama adalah penyebaran hoax COVID-19 di Bondowoso. Pada hari Rabu 18 bulan 3 2020, Kapolres Bondowoso AKBP RD Kefenrik SIK menyampaikan press conference penangkapan pelaku penyebaran berita bohong hoax. Bangkara Bondowoso sedang melakukan kegiatan pembersihan dan kerja bakti di Terminal Bondowoso. Kemudian rekaman tersebut oleh tersangka direkayasa dengan membuat postingan di akun Facebooknya yang berisi "Corona sudah masuk Bondowoso. 1 orang sumber ini positif virus corona dan penjemputan dilakukan di Terminal Bondowoso." Padahal itu adalah penyebaran hoax dari
si pelaku. Baik yang kedua adalah kasus hoax Ratna Sarumpait. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan Tempo, kabar Ratna Sarumpait dia pertama kali beredar melalui Facebook. Akun yang mengunggah informasi tersebut adalah Swarti Utami Dewi. Unggahan ini disertai sebuah tangkapan layar yang berisi dari aplikasi pesan WhatsApp pada 2 Oktober 2018 serta foto Ratna. Namun unggahan tersebut kini telah dihapus karena palsu. Kabar tersebut kemudian menyebar lewat Twitter melalui akun sejumlah tokoh, salah satunya adalah Rachel Mariam. Untuk kasus yang ketiga adalah hoax telepon disadap dan chat WA dipantau pemerintah. Beredarnya pesan berantai yang menyebutkan bahwa segala aktivitas penggunaan ponsel akan disadap dan dipantau oleh Badan Cyber dan Sandi Negara BSSN adalah hoax. Dalam pesan tersebut disebutkan aktivitas melalui ponsel mulai panggilan telepon hingga bermedia sosial dipantau pemerintah. Menurut pesan yang beredar itu, media sosial yang dipantau adalah WhatsApp, Twitter, dan Facebook. Untuk kejahatan yang ke-12 adalah peretasan email. Kasus pertama adalah Storm 0558. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken mengonfirmasi penyelidikan atas peretasan akun email Microsoft oleh kelompok peretas asal Cina bernama Storm 0558. Mereka berhasil membobol 25 akun email pegawai pemerintah Amerika Serikat dan akun konsumen yang terhubung dengan pemerintah. Amerika Serikat telah melaporkan insiden ini kepada Microsoft dan tengah menyelidiki lebih lanjut. Blinken juga menegaskan bahwa Amerika Serikat akan mengambil tindakan jika ada serangan terhadap pemerintah. Untuk yang kedua adalah kasus dari Yahoo. Yahoo mengumumkan bahwa 1 miliar akun pengguna mereka telah diretas dalam kasus peretasan terbaru. Peretasan ini lebih serius dibandingkan dengan yang terjadi sebelumnya, karena data yang diakses mencakup nama, alamat, email, nomor telepon, kata sandi, serta pernyataan keamanan dan jawaban alternatif. Yahoo menduga peretasan dilakukan oleh pihak yang sama seperti kasus sebelumnya pada tahun 2013. Mereka menggunakan cookies palsu untuk mengakses akun tanpa kata kunci. Untuk kasus kedua adalah kasus terakhir adalah perusahaan PT Panggilaran. Kasus bisnis email compromise BEC di Yogyakarta ini melibatkan peretasan email perusahaan PT Panggilaran. Pelaku mengubah isi surat elektronik korban, membuatnya terlihat asli dan mengalihkan pembayaran ke rekening yang dikendalikan oleh pelaku. Sindikat internasional terlibat dalam tindakan ini yang dikenal sebagai modus operandi BEC pada November 2020. Baik, untuk kasus ke-13 adalah kasus pengintaian espionage. Baik, untuk pengintaian pengintaian espionage ini biasanya terjadi pada masa-masa peperangan, karena banyak sekali orang-orang mencuri dari informasi pemerintahan atau pemerintahan sekutu. Seorang perwira agen CIA, Aldrich Ames, 31 tahun, mengkhianati negaranya Amerika Serikat ketika dalam masa-masa sulit. Pada tahun 1980-an, ia menyampaikan informasi penting Rusia termasuk KGB yang merupakan dinas intelijen asing Uni Soviet. Ia beberapa kali melakukan pertemuan rahasia bersama KGB di Meksiko, Roma, dan terakhir di Washington DC. Atas tuduhan tindakan ofisial tersebut, Ames ditangkap oleh FBI bersama istrinya di Virginia pada tahun 21 Februari 1994. Untuk kasus kedua adalah John Walker 1967 sampai 1985. John Walker Jr. dan putranya Mikhail, keduanya adalah anggota Angkatan Laut Amerika Serikat, menyampaikan informasi kunci ke Uni Soviet dari tahun 1967 hingga 1985. Berkat aksi Walker memungkinkan Soviet untuk membuka komunikasi rahasia militer Amerika Serikat dan menemukan kapal selam Amerika Serikat secara mudah. Banyak yang percaya bahwa tindakan spionase John Walker adalah pelanggaran keamanan terbesar dari Perang Dingin. Setelah ditangkap, Walker hanya akan mengaku bersalah jika putranya diberikan keringanan hukuman atas keterlibatannya. Untuk kasus yang ketiga adalah Robert Hansen 1979. Hansen memulai aksi spionase pada tahun 1979. Ia bekerja sama dengan Uni Soviet saat bekerja untuk FBI, untuk mata-mata Amerika Serikat. Dikatakan bahwa ia memperoleh lebih dari $600.000 untuk informasi yang diberikan kepada Soviet selama Perang Dingin. Ia sampai berhenti karena istrinya mengetahui tindakan tersebut, tetapi itu tidak berlangsung lama. Hansen kembali mematai 4 tahun kemudian dia dipindah
dari KGB ke intelijen Rusia pada tahun 1999. Tetapi ditangkap pada tahun 2001 saat membuat penurunan. Dia mengaku bersalah untuk menghindari hukuman mati. Untuk kejahatan ke-14 adalah penggelapan. Untuk kasus pertama, kasus penyebaran foto di kota besar Bandung, terungkap kasus pemerasan yang melibatkan narapidana di lapas Jelekong. Mereka menggunakan foto dan video telanjang korban tanpa izin. Pelaku mencari korban melalui media sosial, merekam video seks, dan mengancam korban dan penyebaran video jika tidak membayar. 4 pelaku, semua narapidana telah ditangkap. Dugaan puluhan korban tersebar di seluruh Indonesia. Untuk kasus kedua adalah pemerasan via aplikasi kencan. Polsek Medan Baru, Medan, Sumatera Utara telah menangani 2 kasus pemerasan yang bermula dari penggunaan aplikasi kencan online. Dalam kedua kasus ini, para pelaku menawarkan jasa kencan melalui aplikasi online dan kemudian memaksa korban memberikan uang atau barang berharga. Dalam kasus pertama, para pelaku menawarkan jasa kencan melalui aplikasi online dan setelah bertemu dengan korban, mereka memaksa korban memberi uang. Untuk kasus yang ketiga adalah pemerasan ASN. 3 dari 5 wartawan yang ditangkap karena memeras seorang ASN di Lampung ditetapkan sebagai tersangka. Wartawan-wartawan ini tertangkap tangan dengan uang tunai senilai 10 juta rupiah saat melakukan pemerasan terhadap ASN. 2 wartawan lainnya tidak terbukti sebagai pelaku dan hasilnya menjadi saksi. Kepolisian menyatakan bahwa kasus ini bukan sengketa pers, melainkan tindak pidana murni. Koordinasi dengan Dewan Pers juga menegaskan bahwa kasus ini harus diproses oleh penyidik Polri. Untuk kejahatan yang ke-15 adalah kejahatan keuangan online. Yang pertama adalah kasus mahasiswa IPB modus penipuan 2022. Satgas Waspada Investasi SWI mengungkap bahwa kejadian yang menjerat mahasiswa IPB dan masyarakat sekitar kampus merupakan modus penipuan yang dilakukan dengan kedok menawarkan kerjasama usaha penjualan online di toko online milik pelaku dengan komisi 10% per transaksi. Ketua Satgas Waspada Investigasi Togam L. Tobik menjelaskan pihaknya telah bertemu dengan pimpinan IPB dan sejumlah mahasiswa yang menjadi korban pada Kamis 11 tahun 2022 dan memperoleh informasi mengenai modus penipuan tersebut. Untuk kasus kedua adalah kasus penipuan BEC. Penipuan ini terjadi antara tahun 2013 dan 2015 dan orang yang menjadi pusat serangan BEC ini Evaldas Remasauskas dijatuhi hukuman 5 tahun penjara pada tahun 2019. Remasauskas dan rekannya mendirikan perusahaan palsu bernama Quanta Computer. Nama yang sama dengan aslinya, kelompok tersebut kemudian memberikan faktur yang tampak meyakinkan kepada Facebook dan Google, yang kemudian mereka bayarkan ke rekening bank yang dikendalikan oleh Remasauskas. Untuk yang ke-16 adalah kejahatan pelanggaran privasi. Untuk kasus pertama adalah kasus Jaehyun City atau SM Entertainment. Agensi K-pop telah meminta penyelidikan terhadap pelanggaran privasi Jaehyun dari NCT. Seorang penggemar pribadi merekam Jaehyun tanpa izin di kamar hotelnya dan video tersebut tersebar di online. SM Entertainment menyatakan bahwa ia adalah tindakan ilegal yang serius dan akan bekerja sama dengan lembaga investigasi serta firma hukum yang menyelidiki kasus ini. Pelanggaran privasi terhadap artis K-pop adalah masalah serius dan berdampak negatif pada mereka secara psikologis dan profesional. Untuk kedua adalah kasus Google. Untuk kasus Google telah setuju membayar denda sekitar 391,5 juta dolar kepada jaksa agung di 40 negara bagian Amerika setelah melanggar privasi penggunaan dengan terus mengumpulkan data lokasi meskipun pengguna mematikan pelacakan lokasi. Jaksa agung mengkritik praktik Google yang dianggap penipuan pengguna dan memprioritaskan keuntungan atas privasi. Google mengklaim telah memperbaiki beberapa praktik pelecehan lokasi sebelumnya dan setuju untuk meningkatkan pengungkapan dan kontrol pengguna terkait lokasi. Untuk kasus ketiga adalah kasus Pangeran Harry. Pangeran Harry dan sejumlah tokoh terkenal telah mengajukan gugatan terhadap penerbit Daily Mail atas tuduhan penyadapan telepon dan pelanggaran privasi. Mereka mengklaim bahwa aktivitas ilegal ini berlangsung dari tahun 1993 hingga 2017 dan bahkan berlanjut hingga 2018. Surat kabar Associated Newspapers membantah tuduhan tersebut dan berusaha agar kasus ditolak. Pengadilan awal berlangsung selama 4 hari dan para penggugat termasuk Doreen Lawrence, ibu dari remaja kulit hitam Stephen Lawrence yang dibunuh dalam serangan rasis tahun 1993. Untuk kejahatan ke-17 adalah pencurian akses unauthorized access. Yang pertama adalah kasus pencurian dengan modus illegal access.
Polda Metro Jaya mengungkapkan kasus pencurian barang elektronik dengan modus ilegal akses terhadap perusahaan jasa ekspedisi hingga mengakibatkan kerugian 337,4 juta. Tersangka berinisial RFP alias A umur 20 tahun ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana mengakses dan atau dugaan pencurian, kata Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Untuk yang kasus kedua adalah kasus Aliansi Mahasiswa Indonesia atau AMI 2022. Modus yang digunakan tersangka itu mengaku sebagai karyawan PT Era Jaya Merchant di marketplace online. Kemudian meminta laporan resi penjualan telepon seluler kepada operator resi di perusahaan ekspedisi. Katanya setelah memiliki resi tersebut, tersangka mengirim ojek daring online yang mengambil barang tersebut dengan dalih diperintahkan oleh pemilik barang atau pembeli untuk mengambil barang tersebut. Untuk kasus yang ketiga adalah kasus Bivitri Susanti. Akun media sosial Bivitri diretas sejak Rabu 2020 bulan April 2022 malam jelang aksi demonstrasi mahasiswa dan buruh. Saat diretas, akun Instagram Bivitri membuat unggahan yang merunding Partai Keadilan Sosial PKS hingga Partai Demokrat sebagai dalang demo. Selain Instagram, WhatsApp pribadi Bivitri pun turut menjadi korban. Merespons hal ini, Bivitri menyebut prioritasan yang didalaminya sebagai pelanggaran hak asasi manusia atau HAM. Ia pun meminta pemerintah menindak tegak praktik-praktik doxing dan peretasan di Indonesia. Untuk kejahatan yang ke-18 adalah kejahatan seksual. Kasus pertama adalah kasus Via Valen. Pada tanggal 4 Juni 2018, penyanyi pop dangdut Via Valen mengunggah screenshot pesan yang dia terima di Instagram yang berisi permintaan tidak senonoh dari seseorang yang tidak dikenal. Via Valen menolak tawaran tersebut dan menyatakan bahwa dia tidak mengenal pria tersebut. Kemudian Via Valen membagikan percakapan dengan pria tersebut dan menunjukkan bahwa dia telah mendapatkan pesan tidak pantas. Komisioner Komnas Perempuan Sri Nurhewati mengatakan bahwa ini adalah bentuk pelecehan seksual berbasis cyber. Untuk kedua adalah kejahatan seksual pada anak. Kasus ini berawal dari laporan guru sekolah dan orang tua di Bantul, Yogyakarta yang melaporkan bahwa 3 anak perempuan berusia 10 tahun dihubungi oleh seorang pelaku melalui WhatsApp. Pelaku mengaku sebagai teman sebayanya atau kakak kelas, lalu meminta korban untuk melakukan video call. Selama video call tersebut, pelaku mempertanyakan apakah mereka sudah pernah melihat alat kelamin laki-laki yang membuat korban kaget dan menutup telepon sambil menangis. Setelah anak ini menceritakan kejadian itu kepada orang tua mereka, polisi mulai menyelidiki kasus ini. Untuk kasus yang terakhir adalah kasus Citra Kirana. Aktris dan pesinetron Citra Kirana menjadi korban ketika foto telanjang seseorang perempuan diedit dengan wajahnya yang ditempatkan di atas foto tersebut. Kejadian ini menjadi viral di Twitter dan mendapat kecaman luas. Bukan hanya Citra Kirana, beberapa selebriti lain juga telah menjadi korban kekerasan gender berbasis online yang semakin meningkat di tengah perkembangan teknologi dan media sosial. Untuk kejahatan ke-19 adalah kejahatan pemerasan. Jenis kejahatan pertama ke-19 adalah pemerasan online atau online blackmail. Untuk kasus pertama adalah pemerasan Syahrul Limpo, penyidik subunit Tipikor Direktorat Reserse Kriminal Khusus Rimsus Polda Metro Jaya menjadwalkan pemeriksaan 2 saksi terkait kasus pemeriksaan atas kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, mantan SYL. Kedua saksi yang bakal diperiksa yaitu Ketua KPK Komjen Pol Firly Bahuri dan staf Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan Pusdatin Kemenkes. Hanya saja tidak dijelaskan siapa sosok dan kaitan pegawai Kemenkes tersebut dengan kasus pemerasan SYL. Untuk kasus kedua adalah pemerasan petugas di bandara. Media sosial dihebohkan isu dugaan pemerasan oknum petugas di Bandara Ngurah Rai, Bali. Dilansir melalui laman kompas.com, pada Kamis 13.04 terdapat sebuah tayangan video dari media berita Taiwan yang menyebutkan adanya dugaan pemerasan oleh oknum petugas Bandara Ngurah Rai, Bali. Bea Cukai telah melakukan penelusuran terkait informasi turis Taiwan yang diminta membayar sejumlah uang karena mengambil foto di area terbatas bandara. Untuk kasus yang ketiga adalah pemerasan dan penyebaran dengan konten intim. Penyebaran konten intim tanpa kesepakatan atau non-konsensual, dissemination of intimate image atau NCII,
menjadi salah satu bentuk kekerasan seksual secara online yang paling banyak dilaporkan di Indonesia sepanjang 2021. Direktur Eksekutif Southeast Asia Freedom of Expression Network SAFENET Damar Juniarto melaporkan bahwa sepanjang 2021 pihaknya menerima 508 kasus aduan NCII dari total 677 kasus kekerasan seksual secara online yang masuk ke pihaknya. Untuk jenis kasus yang terakhir adalah kejahatan yang terakhir adalah kejahatan sumber daya komputer. Untuk kasus pertama adalah penggelapan koin kripto. Mantan CEO Tokoin, Rainer Raharja, dilaporkan ke polisi atas dugaan penipuan, penggelapan, dan pencucian uang oleh 26 korban. Para korban terdiri dari 18 orang terkait transaksi kripto dan 8 orang yang menginvestasikan dana dalam pembuatan kapal ikan. Mereka menuduh Rainer gagal memberikan hasil investasi yang dijanjikan dan mengakibatkan kerugian total sekitar 3,8 miliar. Rainer sendiri belum memberikan tanggapan terkait laporan tersebut dan manajemen Tokoin menyatakan bahwa kasus ini merupakan masalah pribadi yang tidak ada kaitannya dengan perusahaan. Untuk yang kasus kedua adalah kasus Lincoln DL. Pada Maret 2022 terjadi peretasan besar yang mengakibatkan hilangnya aset kripto senilai 619 US dollar di platform aksian Infinity. Peretasan tersebut dilakukan oleh hacker Korea Utara yang awalnya menggunakan lowongan pekerjaan palsu di LinkedIn untuk mayoritas pegawai pengembangan aksi Infinity, Sky Mavis. Hacker berhasil mengirim dokumen PDF jebakan kepada seorang engineer senior yang memungkinkan mereka masuk ke jaringan blockchain Ronin milik Sky Mavis. Mereka mengakali beberapa node dalam jaringan tersebut untuk mencuri aset kripto dan sebagian besar aset yang dicuri telah menyusut nilainya. Untuk yang terakhir adalah hacker serangan Equifax. Sejak Maret 2017, Equifax mengalami 2 insiden pelanggaran data dalam beberapa bulan. Yang pertama terjadi pada bulan Maret, hampir 5 bulan sebelum diungkapkan ke publik. Meskipun perusahaan menyatakan bahwa insiden Maret tidak terkait dengan insiden yang besar, yang mengakibatkan 153 juta data pribadi terbocor di Amerika Serikat, salah satu sumber menyebutkan melibatkan hacker yang sama. Pengungkapan insiden Maret ini menambah masalah bagi Equifax yang telah dalam krisis dengan eksekutif keamanan dan informasi perusahaan mengundurkan diri. Baik, mungkin itu saja dari saya untuk 3 contoh dari masing-masing 20 jenis kejahatan cybercrime. Bila ada salah kata atau kurang mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.